Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat Han Li melewati penghalang cahaya emas, dia dibatasi oleh semburan kekuatan hukum yang kuat, dan seluruh tubuhnya diikat oleh benang emas. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tertahan di udara, tidak bisa bergerak. Dia melirik ke bawah dan melihat hutan lebat di bawahnya. Tampaknya lebarnya hanya beberapa ratus kilometer, dan ujung-ujungnya tertutup kabut abu-abu tebal. Itu jelas merupakan dunia rahasia kecil. Hutannya lebat, dan samar-samar dia bisa melihat jalan berliku yang diaspal dengan batu biru. Itu berkelok-kelok melalui hutan lebat dan mengarah ke halaman emas di kedalaman. Sungguh kekuatan hukum waktu yang kuat. Han Li mengalihkan pandangannya dan melihat benang emas yang terjerat di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Perasaan semacam itu seolah-olah dia telah dipenjara oleh roda kebenaran. Namun, pikirannya tidak terpengaruh. Sebaliknya, tubuhnya dipotong oleh benang emas yang sangat tajam itu. Meski tidak pecah, masih terasa sangat menyakitkan. Saat dia berpikir, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat awan debu naik dari hutan di kejauhan. Dua sosok emas besar bergegas ke arahnya, menghancurkan segalanya di jalan mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, Han Li menemukan bahwa mereka adalah dua harimau emas besar yang tampaknya ditempa dari emas. Mereka memiliki sepasang sayap emas di kedua sisi tulang rusuk mereka, tetapi tampak agak kecil dibandingkan dengan tubuh besarnya, sehingga tidak dapat mengepakkan sayap untuk terbang. Saat ia terus menyerang ke depan, ia mengepakkan sayap emasnya terus-menerus, dan tubuh binatang raksasa itu secara bertahap meninggalkan tanah saat ia menyerang ke arah mereka. Ini adalah binatang logam. Hati Han Li bergerak dan dia bergumam. Meskipun binatang buas eksotis ini disebut binatang buas, tubuh mereka sebenarnya dipadatkan dari Yuan Qi atribut logam paling murni. Mereka seperti ikan di air di pegunungan Golden Origin, sangat sulit untuk dihadapi. Saat dia memikirkannya, roda harta mantra di tubuhnya segera mulai beredar. Kekuatan hukum waktu mulai beriak di sekelilingnya dalam upaya mencapai keseimbangan tertentu dengan benang emas yang terjerat di sekelilingnya. Saat kekuatan hukum waktu melonjak keluar dari tubuhnya, benang emas yang terjerat di sekelilingnya mulai terlepas, tetapi kecepatannya tidak cepat. Hanya dalam beberapa lusin napas, masih ada ratusan benang emas yang mengikat tubuh Han Li, tetapi dua binatang logam yang tampak seperti harimau raksasa sudah berlari di depannya. Begitu kedua binatang logam itu mendekat, mereka segera membuka mulut berdarah mereka dan menggigit kepala dan pinggangnya. Sinar cahaya keemasan memadat pada gigi emas tajam di mulutnya, dan semburan atribut logam tajam Yuan Qi yang tak tertandingi datang darinya, bahkan menyebabkan Han Li merasa sedikit khawatir. Saat mulutnya yang besar hendak menggigit Han Li, nyala api tiba-tiba muncul di tubuhnya, diikuti dengan teriakan yang keras dan jelas. Seekor burung api perak tiba-tiba terbang keluar dari bahunya, langsung berubah menjadi burung api perak raksasa. Sayapnya terbakar dengan api yang berkobar saat ia menyerbu ke arah dua binatang logam. Dua suara ledakan terdengar, dan sejumlah besar percikan perak terbang kemana-mana. Kedua metal beast mengalami pukulan berat dan ditangkap oleh sayap Refined Flame Firibird, memaksa mereka kembali ke tanah. Kedua binatang itu meraung, membuka mulut mereka yang berdarah, dan menggigit sayap Refined Flame Firibird. Refined Flame Firibird telah membubung ke langit, tetapi sejumlah besar api telah terkoyak dari sayapnya. Binatang logam mengunyah beberapa kali di mulutnya, sama sekali tidak takut dengan api yang menghanguskan, dan langsung menelan api ke dalam perutnya. Melihat ini, Han Li hanya bisa mengangkat alisnya. Dia tahu betapa kuatnya api perak dari Refined Flame Firibird, tetapi perut kedua binatang aneh ini bisa mengandung api seperti itu benar-benar mengejutkannya. Namun, dia tidak melihatnya lama-lama. Sebaliknya,
dia mendesak roda harta karun kebenaran di tubuhnya untuk mundur, menggunakan kekuatan hukum waktu untuk menahan benang emas yang menjerat tubuhnya, dan perlahan melepaskannya. Setelah sebagian dari api Refined Flame Firebird ditelan, ia tidak takut, tapi marah. Itu membentangkan sayapnya di langit dan menukik ke bawah. Seperti meteorit yang menyala, ia tiba-tiba meledak menjadi nyala api perak dan mengelilingi dua Metal Beast. Kemudian, api berputar dan naik, berubah menjadi tornado menyala yang menelan dua Metal Beast. Tornado api perak naik ke langit, dan angin puyuh yang disebabkan oleh perputarannya mengipasi api, menyebabkan suhu di dalam melonjak beberapa kali. Di dalam tornado, kedua Metal Beast itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan ada gumpalan kabut emas pucat yang muncul dari permukaan tubuh mereka. Melihat pemandangan ini, Han Li tiba-tiba teringat bahwa sebagian besar Metal Beast dibentuk oleh kondensasi metal Yuan Qi, dan kabut yang naik dari mereka mungkin adalah metal Yuan Qi. Pada saat ini, dua raungan tiba-tiba terdengar. Kedua Metal Beast berlari bolak-balik dalam tornado api perak untuk sesaat, dan tanpa diduga, mereka bertabrakan satu sama lain. Terdengar ledakan yang keras. Kepala kedua binatang logam itu saling bertabrakan, dan cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba menyala, menyapu dari dahi mereka. Itu dibungkus dengan kekuatan tajam yang luar biasa, dan itu langsung memotong api perak di sekitarnya. Kedua binatang logam itu bergegas ke kiri dan ke kanan, dan mereka berdua lolos dari kendali api perak. Silver Flame Firebird terpotong menjadi dua, dan kedua nyala api itu segera menyatu, mencoba untuk melebur lagi. Namun, selalu ada lapisan cahaya keemasan di antara keduanya, dan mereka tidak bisa bergabung. The Metal Beast mengabaikan Refined Flame Firebird. Sebaliknya, mereka bergegas ke langit, membuka mulutnya, dan langsung menuju ke Han Li lagi. Namun, saat ini, Han Li telah melepaskan diri dari belenggu benang sutra emas. Matanya menyipit, dan dia melangkah maju dalam kehampaan. Dia mengguncang lengan kiri dan kanannya pada saat yang sama, menyalurkan seni rahasia King Kong, dan menabrak dua Metal Beast. Cahaya bintang menyala dari lengannya, dan kedua kepalan tangannya yang besar ditutupi dengan lapisan cahaya kristal, menabrak dahi kedua Metal Beast, dan segera terdengar dua dentang yang keras. Di langit, dua bola udara meledak dalam bentuk cincin, dan kedua binatang logam itu langsung jatuh ke tanah, seolah-olah berada di bawah beban gunung. Han Li terbang ke bawah. Dia pertama kali melirik Refined Flame Firebird, yang masih mencoba melebur, dan kemudian dia mengejar kedua Metal Beast itu. Sebelum mereka bisa memanjat keluar dari lubang besar, dia menghancurkan mereka dengan tinjunya lagi. Boom, boom, boom. Serangkaian pukulan berat datang dari kepalan tangan Han Li seperti tetesan air hujan, dan tanah bergemuruh dan berguncang terus-menerus. Setelah lebih dari 100 pukulan, tanah dalam radius beberapa puluh kilometer telah menjadi berantakan total. Baru pada saat itulah Han Li berhenti, takut dia akan menghancurkan fondasi seluruh dunia rahasia jika dia terus menghancurkannya. Namun, ketika dia berhenti, dia melihat ke dasar lubang, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Bagian bawah lubang besar itu kosong, dan tidak ada tanda-tanda dari Metal Beast. Han Li terbang ke dasar lubang dan menemukan bahwa kedua Metal Beast telah menggali terowongan di bawah tanah dan melarikan diri. Ayo pergi dan balas dendam untukmu dulu. Setelah itu, kita akan menemukan cara untuk menghapus cahaya keemasan dan mengembalikanmu ke keadaan semula. Pikiran Han Li bergerak, dan dia terhubung dengan Refined Flame Firebird. Mendengar ini, Refined Flame Firebird berhenti berusaha melahap separuh nyala lainnya. Itu berubah menjadi dua burung api perak yang identik, dan mereka mendarat di bahu Han Li. Han Li melirik ke lubang itu, dan dia memperluas indera ilahi ke dalamnya, lalu dia terbang masuk. Karena terowongan baru saja digali,
Di dalamnya cukup panas dan lembab, dan ada bau lumpur di mana-mana. Han Li mengerutkan hidungnya dan berjalan lebih dari 10 mil. Tiba-tiba, sebuah garpu muncul di depannya. Ketika dia sampai di pertigaan, dia hanya bisa mengangkat alisnya, dan dia menemukan sesuatu yang aneh. Garpu ini dibentuk oleh persimpangan terowongan yang dilalui Han Li, dan terowongan di depannya lebih lebar, dan dindingnya halus dan kering. Jelas, itu sudah ada sejak lama, dan tidak digali oleh Metal Beast. Pada saat yang sama, ada angin yang mengalir di dalam terowongan. Han Li mengulurkan tangannya untuk merasakannya, dan dia menemukan bahwa itu sangat panas. Hei, bocah kecil, kali ini kamu beruntung. Setelah dia menggunakan indera ilahi, matanya sedikit berkedip, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Kemudian, dia melesat ke pertigaan, dan bergegas ke sisi kiri terowongan. Lorong naik dan turun, membentang sejauh puluhan mil. Akhirnya, itu mengarah ke ruang bawah tanah yang agak luas. Ketika Han Li keluar dari terowongan, dia melihat genangan api 5 warna dengan radius 100 kaki di depannya. Api merah, kuning, hijau, cian, dan biru dari 5 warna berbeda saling terkait, dan gelombang panas terik dipancarkan dari kolam. Dua binatang logam yang telah dipukul mundur oleh Han Li sebelumnya sekarang tergeletak di tepi kolam api 5 warna, menggerogoti sepotong besar biji emas. Setiap kali mereka mengunyah, gumpalan logam Yuan Qi akan mengalir ke tubuh mereka. Ketika kedua binatang logam itu melihat Han Li masuk, mereka segera memanjat dengan waspada, berjongkok, dan memamerkan gigi tajam. Jelas, mereka telah mengetahui betapa kuatnya Han Li, jadi tidak terburu-buru. Tidak heran mereka bisa menggunakan api sebelumnya. Ternyata telah tinggal di sekitar kolam api 5 warna ini sepanjang tahun, dan memakan emas yang telah terkontaminasi oleh api, jadi tidak mengherankan, Han Li tertawa. Pada saat ini, dua burung api perak di pundaknya juga memperhatikan keanehan dari kumpulan api 5 warna di depannya, dan terus melompat-lompat, terlihat sangat bersemangat dan tidak sabar. Kamu juga menyadarinya, bukan? Teruskan. Han Li berkata sambil tersenyum. Kedua Refined Flamebird menerima perintah, segera melebarkan sayap api mereka, dan bergegas ke kolam api 5 warna pada saat bersamaan. Melihat dua burung api perak bergegas ke kolam api 5 warna pada saat yang sama, kedua binatang logam itu segera menjadi cemas. Mereka melompat ke udara dan hendak menerkam. Turun, murid Han Li menyusut, dan dia berteriak dengan marah. Sosoknya tiba-tiba melintas, dan dia berada di bawah dua Metal Beast. Dia mengulurkan tangannya pada saat yang sama, meraih ekor kedua Metal Beast, dan segera menariknya ke bawah. Kedua binatang logam itu jatuh ke tanah, dan tubuhnya tiba-tiba berguling, memanjat, dan bergegas ke Han Li. Garis keturunan roh sejati Han Li diaktifkan, dan rambut emas muncul di sekujur tubuhnya, dia berubah menjadi kera emas raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter. Kedua telapak tangannya menekan kepala kedua Metal Beast pada saat bersamaan, dan menekannya ke bawah. Kepala kedua Metal Beast membentur tanah, dan tubuhnya meronta-ronta dengan keras. Kedua ekor panjangnya seperti cambuk. Kera emas raksasa Han Li menahan kedua binatang logam itu seperti sepasang lingkaran besi, dan matanya berkilat saat dia melakukannya. Jika dia benar-benar ingin membunuh kedua binatang ini, dia secara alami memiliki cara untuk melakukannya. Paling-paling, dia hanya harus melalui beberapa masalah. Namun, dia saat ini ragu-ragu. Dia ingin membawa dua binatang aneh ini ke dalam Flowery Brand Paradise miliknya. Bukan ide yang buruk untuk menggunakannya sebagai pelindung taman. Tepat saat dia ragu-ragu, kedua ekor monster logam itu tiba-tiba saling terhubung. Dua cahaya emas yang menyilaukan menyala pada saat bersamaan. Tubuh kedua binatang logam itu tiba-tiba mencair dan menyatu, dan berubah menjadi harimau emas besar. Setelah keduanya menyatu,
sayap emas di belakang binatang logam tumbuh beberapa kali lebih besar. Itu masih bisa menyatu, seperti yang diharapkan dari binatang surgawi yang terbentuk dari energi asal atribut logam murni. Merasakan aura eksplosif dari binatang logam itu, Han Li hanya bisa mengangguk sambil tersenyum. Setelah aura binatang buas itu meledak, tampaknya menjadi jauh lebih temperamental, langsung menerkam ke depan, ingin menggigit Han Li. Namun, pada saat ini, perubahan tak terduga terjadi. Gelombang api melonjak hebat dari genangan api 5 warna di belakangnya. Seekor burung api yang sangat besar mengepakkan sayapnya dan terbang keluar. Paruh peraknya yang besar mematuk ke bawah. Jangan, saat suara Han Li mulai berbicara, semuanya sudah terlambat. Paruh tajam burung yang menyala itu telah mematuk binatang logam itu menjadi 2. Kemudian, lidah burung itu meringkuk dan menelan binatang logam itu ke dalam perutnya. Sayang sekali, Han Li mempertahankan gerakan menghentikan burung itu dengan tangannya. Namun, dia membeku di tempat dan mendesah lemah di dalam hatinya. Ketika burung yang menyala itu melihat tindakan Han Li, ia sedikit memiringkan kepalanya dan menatap Han Li, seolah tidak mengerti apa yang dia maksud. Lupakan, lupakan. Sudah dimakan. Ketika saya menemukan Little White di masa depan, saya akan membiarkan orang itu menjaga rumah. Sepertinya itu bukan ide yang buruk. Han Li tersenyum canggung dan melambaikan tangannya. Saat dia berbicara, dia telah mencabut kekuatan garis keturunan roh sejati dan kembali ke wujud manusia. Burung api besar itu juga menyusut ukurannya dan tiba di tepi kolam api bersama dengan nyala api berwarna-warni. Han Li berjalan ke depan dan melihat bahwa di salah satu sayap burung aneh yang menyala itu, ada 4 manik-manik bundar seukuran inti lengkeng tergeletak dengan tenang. Warna manik-manik itu kuning, hijau, cian, dan biru, yang pada dasarnya sesuai dengan nyala api berwarna-warni di kolam api. Keempat mutiara itu bersinar terang, dan gelombang panas yang mencekik dipancarkan darinya. Sebenarnya ada begitu banyak cinabar api 7 warna. Han Li berseru. Paruh burung yang menyala itu membuka dan menutup beberapa kali, tetapi tidak ada suara yang keluar. Han Li mengerti apa artinya. Kamu bilang kamu sudah makan cinabar merah lainnya. Burung yang menyala itu segera mengangguk dengan gembira, menyebabkan nyala api di kolam api 5 warna beriak tanpa henti. Haha, itu bagus. Jika Anda dapat memurnikan dan menyerap semua cinabar api 7 warna ini, kekuatan api surgawi Anda akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Anda bahkan mungkin bisa membakar langit dan memurnikan bumi seperti dalam legenda. Han Li sangat gembira dan tertawa keras. Burung api yang aneh itu sangat bersemangat. Tubuhnya jatuh ke belakang, seolah sedang melakukan gaya punggung, tergeletak di kolam api. Sepertinya dia tidak menggerakkan sayapnya, tapi tubuhnya mengayuh mundur dengan santai. Kamu tinggal di sini dan menyempurnakan cinabar api. Aku akan pergi mencari tempat lain untuk melihat apakah ada mekanisme lain. Jika ada kecelakaan, segera hubungi aku dengan pikiranmu dan aku akan datang mencarimu. Han Li berpikir sejenak dan berkata, yang terakhir melompat tinggi di kolam api dan menukik ke bawah, menunjukkan bahwa ia mengerti. Han Li melihat sekeliling kolam api 5 warna sejenak dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Baru kemudian dia berbalik dan berjalan menuju lorong sebelumnya. Setelah melewati lorong bawah tanah yang panjangnya ratusan kaki, medannya berangsur-angsur naik lebih tinggi. Han Li juga berjalan keluar dari pintu masuk gua. Keluar dari pintu masuk gua, Han Li berjalan keluar dari balik layar yang menghalangi pintu masuk gua dan sampai di aula emas. Aula itu kosong dan tidak banyak perabotan. Hanya ada 3 bantal giok putih bundar yang diletakkan di depan aula. Ada lingkaran pola melingkar yang tertulis di atasnya, tumpang tindih seperti labirin. Han Li hanya menatap sesaat sebelum dia merasa sedikit pusing. Dia dengan cepat menenangkan dirinya dan penglihatannya kembali normal. Sedikit menarik.
Dia berkata sambil tersenyum dan berjalan ke depan untuk memeriksa dengan cermat sejenak. Dia menemukan bahwa 3 bantal giok putih terhubung ke tanah dan tidak dapat dipindahkan sama sekali. Tapi selain itu, tidak ada yang aneh. Apakah dia menggunakan indera ilahi untuk mengeksplorasi atau menggunakan kekuatan spiritual abadi untuk menyelidiki? 3 bantal giok putih tidak bergerak sama sekali. Tidak ada perubahan sama sekali. Setelah mencari sesaat, Han Li kehilangan minat. Dia mendorong membuka pintu aula dan berjalan keluar. Ketika dia keluar dari aula, dia menemukan bahwa dia telah sampai di gedung emas yang dia lihat dari jauh. Di luar aula ada alun-alun batu putih. Hanya ada jam matahari dari batu di tengahnya. Selain itu juga kosong. Di sisi lain alun-alun batu putih adalah gerbang rumah tinggi dari gedung ini. Han Li tidak terburu-buru keluar dari mansion. Sebaliknya, dia berjalan di sepanjang jalan di samping aula. Setelah melewati pintu lengkung melingkar, dia sampai di sebuah taman bunga. Ada banyak bunga roh dan pohon roh yang ditanam di taman bunga. Beberapa berada di musim berbunga. Bunga yang memancarkan energi roh langit dan bumi bermekaran di seluruh taman. Ketika Han Li melangkah ke dalamnya, ekspresinya mau tidak mau berubah sedikit. Itu adalah perasaan yang sama yang dia miliki ketika dia berada di dekat musim semi. Dia sekali lagi merasakan jejak kekuatan hukum waktu. Hanya saja kekuatan ini sedikit tersebar. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk merasakannya, dia tetap tidak dapat menemukannya. Dia hanya bisa merasakan bahwa kekuatan tampaknya meliputi setiap bunga roh di sekelilingnya, tetapi dia tidak bisa merasakannya cukup dalam pada salah satu dari mereka. Han Li dengan santai memetik bunga ungu 9 kelopak dan memeriksanya dengan cermat. Dia menemukan bahwa hanya ada sedikit energi spiritual yang tersisa di sana, dan tidak mengandung kekuatan hukum waktu. Benar-benar aneh, Han Li menghela nafas pelan dan terus berjalan menuju bagian belakang halaman. Setelah melewati taman bunga, ada halaman kecil tersendiri di belakang. Ada total 3 kamar di kiri, kanan, dan kamar utama. Han Li adalah orang pertama yang memasuki ruang sayap kiri. Perabotan di dalam kamar juga cukup sederhana. Hanya ada beberapa rak buku yang menempel di dinding, dan ada banyak buku dan buku kuno yang ditumpuk rapat di atasnya. Dia dengan santai mengambil sebuah buku dan membolak-baliknya. Dia menemukan bahwa itu tampaknya bukan panduan rahasia yang mendalam, tetapi hanya beberapa puisi sekuler biasa. Han Li bingung, jadi dia mengambil buku lain. Setelah membolak-baliknya, ekspresi wajahnya menjadi semakin aneh. Ini karena buku kuno di tangannya bukanlah manual teknik kultivasi, atau puisi, melainkan sebuah roman. Hehe, sepertinya pemilik rumah abadi ini memiliki minat yang luas. Han Li bergumam dengan sedikit emosi. Setelah tinggal di ruangan ini yang seharusnya digunakan sebagai ruang belajar untuk sementara waktu, dia berbalik dan meninggalkan ruangan, pergi ke sayap seberang. Ada banyak perabot di ruangan di sana, tetapi semuanya adalah ornamen emas dan batu, mutiara, dan porselen. Adapun harta sihir dan senjata abadi, tidak ada satupun. Saat Han Li melihat-lihat di sepanjang jalan, dia merasa tidak berdaya dengan selera estetika pemilik asli rumah abadi ini. Semua koleksinya dicat dengan emas dan perak, dan semuanya indah. Sekilas, dia merasa estetika orang kaya baru. Ketika dia tiba di ruang utama terakhir, Han Li awalnya tidak memiliki harapan, tetapi dia menemukan bahwa itu adalah ruang pemurnian pil. Di tengah ruang penyulingan, ada tungku pil yang tingginya setengah orang, dan di kiri dan kanan ada 2 rak kayu hitam, di mana ada banyak botol dengan ukuran dan warna berbeda. Han Li melihat sekeliling dan menemukan bahwa api di tungku pil telah padam, tetapi ada banyak pil di dalam botol di rak kayu. Di antaranya, nilai tertinggi adalah spirit sipil untuk kultivator dewa primordial, dan yang terendah adalah pil hutan naga untuk dewa emas.
Han Li menghela nafas dan menyimpan semua pil obat. Aku akhirnya menuai beberapa hadiah. Saat hendak pergi, tiba-tiba dia mengerutkan kening, dan matanya tertuju pada tungku pil yang telah padam. Apa ini? Hati Han Li bergerak dan dia merasakan sedikit fluktuasi kekuatan spiritual. Dia berjalan ke depan, mengangkat tangannya dan menepuk tungku pil, dan mengangkatnya. Tutup tungku pil tiba-tiba terbang dan jatuh ke samping. Cahaya keemasan mengalir keluar dari tungku pil, dan itu mengandung fluktuasi hukum waktu yang sangat kuat, menyebabkan ekspresi Han Li sedikit berubah. Dia membungkuk untuk melihat dan menemukan bahwa tungku pil bersinar dengan cahaya keemasan, dan sebenarnya ada 10 pil seukuran lengkeng tergeletak diam di dasar tungku. Han Li dengan santai mengambil salah satu, dan setelah memeriksanya sejenak, dia sedikit mengernyit. Meskipun kekuatan obatnya kuat, itu tersebar dan tidak kental. Ini jelas akan menjadi pil, tapi apa yang sebenarnya terjadi pada tuan ini? Mengapa dia tidak menyelesaikannya? Han Li bergumam. Setelah sedikit ragu, dia mengembalikan pil itu, mengangkat tangannya, dan menyegel tutup tungku lagi. Kemudian, dia akan memanggil Refined Flame Firibird untuk membantunya memurnikan pil, baru kemudian dia ingat bahwa Firibird sedang memurnikan cinabar api 7 warna saat ini. Dia hanya bisa tersenyum canggung, dan dengan gerakan di depannya, dia menyalakan tungku pil dengan Nascent Fire-nya sendiri. Api yang berkobar terus menyala, dan dalam sekejap mata, 49 hari telah berlalu. Cahaya keemasan menyala di ruang pemurnian pil, dan kabut emas di atas tungku pil tidak menghilang, mengembun menjadi kabut. Han Li duduk bersila di samping, melihat pemandangan di depannya, dan berseru. Ini sebenarnya disempurnakan dengan Flowing Fire Ganoderma sebagai bahan utama. Pantas saja hukum waktu yang terkandung di dalamnya begitu kuat. Saya tidak tahu sudah berapa tahun di sini, tapi masih ada adegan pembentukan pil seperti itu. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya, dan Nascent Fire di tungku segera terbang kembali ke tubuhnya. Begitu api tungku berhenti, fenomena aneh pada tungku pil tidak menghilang sampai Han Li melambaikan tangannya dan melepas tutup tungku, dan semua kabut secara bertahap menghilang. Dia melihat ke dalam tungku, dan melihat bahwa di antara 10 pil, 3 ditutupi dengan retakan, dan telah dimurnikan menjadi limbah. Adapun yang tersisa, pil Yuki, jelas bahwa ada 4 kelompok pola Dao di atasnya, dari mana fluktuasi yang kuat dari hukum waktu dipancarkan. Itu sebenarnya 7 pil Dao tingkat tinggi. Dengan pil-pil ini, mengolah teknik fantasi 5 elemen utama akan menghasilkan 2 kali lipat dengan setengah usaha.